Kita akan membaca surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Alhamdulillah. Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang curang atau berbuat curang. Orang-orang yang berbuat curang. Surat Al-Mutaffifin adalah surat yang diceritakan atau disampaikan di dalam surat tersebut hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang berbuat curang. Jadi ayat 1 sampai 6 itu berbicara tentang kecurangan dalam timbangan dan takaran. Timbangan dan takaran atau takaran dan timbangan. Ada beberapa surat yang dimulai dengan wail. Ya, wail artinya kecelakaan ataupun celaka, binasa. Wail, binasa atau celaka. Li, untuk al-mutaffifin, orang-orang yang berbuat curang. Surat Al-Mutaffifin surat apa? Makkiyah ya. Kemudian Al-Mutaffifin kalau tanpa li berarti Al-Mutaffifun. Ya, li itu memajrurkan. Lafaz mutaffif, ya mutaffif berarti orang yang berbuat curang, satu orang. Kalau banyak Al-Mutaffifun, banyak, ya, banyak yang berbuat curang, tidak hanya satu. Kemudian lafaz taffafa yutaffifu, ya itu adalah berasal dari lafaz tatfif, ya, artinya kurang dari segenggam. Ya, misalnya kalian ngambil beras dari karung kemudian dipindah, jadi yang kurang dari segenggam itu artinya tatfif, dikurangi ya. Awalnya ambil segenggam kemudian apa? Dikurangi dikit. Tahu ya, sudah ada gambaran ya. Ambil segenggam beras, kita contohkan aja. Kemudian mau ditaruh di tempat yang lain, ini dipindah. Lalu genggaman tersebut kita keluarkan sedikit, kurangi, kemudian dipindah. Itu artinya apa? Tatfif, berbuat curang. Baik. Apa rincian dari orang-orang yang berbuat curang itu? Ayat kedua, alladzina, yaitu orang-orang. Ya, alladzina yaitu orang-orang. Ketika menemukan lafaz alladzina yaitu orang-orang, terjemahannya laki-laki maupun perempuan, umum. Tetapi kalau menemukan lafaz allati, ya, wallati ahsanat farjaha fanafakhna fihi mir ruhina, berarti itu khusus untuk perempuan. Wallati ahsanat farjaha, dan perempuan yang menjaga kehormatannya, yaitu siapa? Sayyidah Maryam.
Allati khusus untuk perempuan. Tapi kalau alladzina bisa perempuan, bisa laki-laki dan bisa perempuan umum. Paham ya? Perbedaan lafaz alladzina, kemudian allati. Kalau jamaknya itu allati. Di surat An-Nisa banyak dan di surat Al-Baqarah wallati ya'tinal fahishata minkum. Dan perempuan-perempuan. Di situ laki-laki tidak masuk. Paham ya? Ya, wallati jamak dari wallati. Kalau walladina orang-orang laki-laki maupun perempuan. Lanjut, alladina yaitu orang-orang. Idza apabila iktalu artinya apa? Iktalu apa? Menerima takaran. Alan nasi dari orang-orang yastaufun apa? Mereka meminta, ayat kedua ya, yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima takaran dari orang lain yastaufun apa yastaufun? Mereka minta dicukupkan. Ya. Bahkan mungkin minta tambah. Contohnya begini. Ya, kalian beli misalnya beras. Sebagian daerah itu menggunakan kilo, ada yang menggunakan liter, 1 liter ya. 1 liter itu dulu pakai kaleng, jadi takarannya itu pakai kaleng. Paham ya? Nah, paham. Pakai kaleng. 1 liter berarti 1 kaleng itu. Nah, orang yang membelinya itu minta dicukupkan, ya, minta tambahin dikit, bahkan mungkin sedikit maksa. Wa idza kaluhum dan apabila mereka memberikan atau menakar ya untuk mereka, ya berarti dia berstatus sebagai pembeli, ya, penjual ya, penjual memberikan atau menakar barang untuk orang lain atau untuk pembelinya. Awazanuhum atau mereka wazanu apa wazanu? Menimbang ya barang untuk mereka, yukhsirun apa? Mengurangi. Mereka ini yang mana? Kaluhum ya. Yang kalu itu dan wazanu. Jadi penjual tersebut mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Dan di pasar itu banyak ya, kalau kalian pergi ke pasar kemudian lihat alat timbangan para penjual, itu ada beberapa dari mereka menaruh apa? Ada yang tahu? Menambah berat timbangannya dengan apa? Magnet. Ya, timbangan kan ada 2 ini ya. Ada 2 sayapnya itu. Ya. Ya, tempat yang ditaruh barang, ya, tempatnya biasanya di bawahnya itu ada magnetnya. Tidak hanya magnet, mungkin uang receh. Ustaz pernah sering ya pasar ya lihat timbangan. Kita mau negor kan nggak enak ya, mau ngelabrak ini nggak boleh, nggak bisa juga. Jadi di timbangan tersebut ada tambahan apa? Uang receh. Fungsinya apa? Biar lebih berat. Mereka sudah apa itu? Sudah mengurangi barangnya dengan cara apa? Menambah berat alat timbangan itu. Yang sering timbangan manual. Kalau timbangan digital itu biasanya langsung real, kelihatan 1 kilo lebih gitu. 1000 gram. Bahkan mungkin penjualnya melebihkan. Jadi gini patokannya, ketika kalian menjual boleh dilebihkan, jangan dikurangi, diimbuhi, bahasa kita itu diimbuhi, kasih tambahan sedikit gitu. Itu sama saja sedekah. Kalau dikurangi, kalian mengurangi haknya orang lain. Beli 1 kilo cabai merah, ditimbang di pasar 1 kilo
bahkan lebih. Ketika nyampe di rumah ditimbang kurang dari 1 kilo. Berarti kan apa? Mengurangi timbangan. Itu remeh ya. Remeh itu apa? Kecil ya. Dikurangi sedikit-sedikit, tapi setiap hari setiap orang dikurangi timbangannya. Jadi kan besar ya. Secara langsung dia mengurangi haknya orang lain. Kemudian diancam oleh Allah, alla yadhunnu, tidaklah dia meyakini, ulaika annahum, bahwasanya mereka mab'utsun, akan dibangkitkan. Ya. Apa mereka tidak yakin dengan kebangkitan yang mana pada hari kiamat manusia akan dihitung amalannya, perbuatannya. Liyaumin adzim, mab'utsun, dibangkitkan kapan? Liyaumin adzim, di hari yang sangat agung, hari kiamat. Ayat ke-6. Yauma yaqumun nas, pada hari yaqumun nas, manusia berdiri, bangkit. Qoma yaqumu berarti apa? Berdiri. Ana akumu. Qoma yaqumu qiyaman. Berdiri li rabbil alamin, di hadapan Rabb semesta alam. Titik. Jadi materi kita hari ini ayat 1 sampai ayat 6. Bab ancaman mengurangi takaran dan timbangan. Jadi ini contoh kecil tapi banyak terjadi di kalangan masyarakat yang mungkin mereka tidak paham. Mungkin paham ya, dan sengaja yang mengurangi timbangan. Supaya apa? Supaya cepat kaya. Baik, memang sulit untuk merubah kebiasaan masyarakat yang mengurangi timbangan. Atau mungkin kalian membeli, nawar harganya itu drastis. Harganya mungkin 20.000 ditawar 5.000 gitu ya. 5.000. Nah, ada ngomel yang menjual itu. Yang biasanya pembeli itu kan yang menawarnya sangat keras ya, sangat sampai di bawah harga pasaran, itu biasanya ibu-ibu, mak-mak. Ya. Kalau laki-laki beli dikasih aja, udah saya bayar. Beda ya. Baik, sudah ya untuk pertemuan kita hari ini. Intinya kalian nanti kalau jadi pedagang ya, jangan sampai mengurangi timbangan, lebihkan ya, walaupun sedikit, karena itu termasuk sedekah. Kalian jual telur misalnya 1 kilo, lebihkan 1 kilo berapa ya, jadi seperti itu. Atau mungkin kalian pembeli jangan minta tambah terus, imbui lagi, kan gitu biasanya mak-mak di pasar, minta tambah terus, itu ya dinamakan yastaufun. Ini nambah lagi. Penjualnya mukanya sudah cemberut biasanya. Paham ya? Baik. Insya Allah pekan depan kita akan menulis tentang pelajaran dan hadis yang berkaitan dengan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la